Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengucapkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini abadan ma'ak. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa khususon Hadarah Al-Allam Al-Fakhamah, guru agung kita semuanya, pengersa Abah Aos radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Yang kami muliakan asatid, ustazat, para kiai, hujjaj, para ulama, dan yang memfasilitasi manakiban online sedunia, khususnya Teh Hajah Susi, si milik kita bersama, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, ikhwan, akhwat semuanya, dan seluruh petugas manakiban online yang hadir dan yang bertugas pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan para wakil talqin, khosotan Ki Haji Fahim, Bapak Ki Haji Nur Fahim, mohon maaf Pak Kiai, yang hadir pada saat ini, dan yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan yang terakhir, yang sangat saya cintai dan dicintai oleh Abah Aos, para pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, walaupun sudah sore hari, tapi Allah memuliakan kita untuk bisa sama-sama mengadakan amaliyah manakib. Tadi Qori membaca surat At-Tolak ya, tapi saya ingin membahas tentang tafakur gitu ya. Karena kalau tolak ini lumayan ini, luar biasa pembahasannya. Walaupun kita di bulan Zulqa'dah, tapi mudah-mudahan ini adalah salah satu dari 4 bulan yang sangat dihormati di Islam. Bulan ini ada termasuk salah satunya, sebelum bulan Dzulhijjah. Maka sebelum hajian ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama meningkatkan amaliyah yang disebut tafakur. Tafakur berasal dari kata tafakkaro, ya tafakkaru, tafakkuron. Artinya apa? Berpikir. Karena kebanyakan di antara kita yang terlena dengan dunia ini, sehingga apa? Mohon maaf, mungkin banyak yang sekadar hardolin, cek orang Sunda nama, punten dahar modal dan ulin. Artinya hanya makan, kemudian buang air besar dan main, tapi tidak memikirkan
apa yang sudah terjadi tanpa memikirkan apa yang ada di sekelilingnya dan ada di dalam dirinya. Maka tafakur ini sangat penting. Kenapa? Ini sangat bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat mencari Tuhannya, mencari Sang Pencipta, ngapain dulu beliau bertafakur. Sungguh panjang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena belum melihat bapaknya penjual patung berhala. Beliau pikirlah kalau saya bagaimana, makanya belum melakukan tafakur. Akhirnya setelah berbagai macam proses, akhirnya beliau bisa bertemu, bisa mencari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pujian atas orang-orang yang setiap saat selalu merenung dan berpikir. Maka tafakur ini adalah salah satu ibadah yang sangat utama dan begitu besar faedahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada satu kaum yang memikirkan tentang zat Allah. Lalu mereka ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, bersabda Rasulullah SAW, berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Ini saya pernah nanya sama Pangersa Aba Awas. Karena kalau di dalam syariat ini kita sangat gak usah mikirin zat Allah. Itu Allah tuh bagaimana, ini udah masalah tahu, udah kelas berat. Tapi saya penasaran. Saya tanya sama Abah, sebetulnya boleh tidak sih memikirkan zat Allah? Boleh bagi orang yang bertoriko. Kenapa? Karena kita selalu bersama dengan Allah. Maka ketika Allah mendohirkan zatnya, maka itu adalah karunia bagi kita semua. Tentunya jawaban Abah itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana Allah memperlihatkan zatnya kepada kita. Makhluk Allah saja kita semua belum bisa melihatnya begitu. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Subhanallah. Pecinta kesucian jiwa sedunia yang dirahmati Allah, banyak sekali anjuran bertafakur, baik di dalam Quran maupun hadis. Ada kejadian yang begitu mengharukan. Pada suatu malam Kanjeng Nabi Muhammad SAW menangis. Entah apa yang membuatnya sampai begitu. Kemudian datang Bilal radhiyallahu anhu menghampirinya lalu berkata, ada apa wahai baginda? Sampai engkau seperti ini. Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang? Nabiullah alaihissalam berkata, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, celaka kamu Bilal, bagaimana aku tidak menangis sedangkan Allah telah menurunkan padaku malam ini ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh celaka yang membaca ayat ini, ya, yang tidak bertafakur. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam ayat ini, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan siang dan malam, la ayatil liulil albab. Ada ayat atau ada tanda bagi orang yang mempunyai akal. Maka akal di dalam tasawuf selalu dikatakan oleh pangersa guru kita, akal yang ditunjukkan itu adalah akal yang ada di bawah susu, 2 jari di bawah susu. Maka itulah yang diketuk untuk supaya kita bisa membersihkan dosa dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abah sudah memberikan formula yang sangat luar biasa kepada kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan dengan zikir khafinya
Itu Masya Allah. Membuat kita untuk ingat kepada Allah dan juga mengajarkan kita untuk selalu bertafakur atau merenungkan apa yang ada. Syekh Al-Fudhal mengungkapkan bahwa tafakur merupakan cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita. Pernah suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, mengapa engkau terus menerus bertafakur? Beliau menjawab, tafakur adalah inti daripada akal. Maka jelas bagi kita bahwa tafakur adalah sumber sains, sumber pengetahuan baik jasmani maupun rohani. Kenapa sekarang banyak penemuan yang sangat berguna untuk dipakai umat manusia? Kenapa? Karena berasal dari tafakur. Contohnya semakin banyak sekarang teknologi yang mempermudah kita melakukan amaliyah sehari-hari. Misalkan mencuci piring, dengan adanya mesin cuci piring, kita tidak usah lagi tangan kita mencuci piring, tapi mesin yang mencuci. Kenapa ada itu? Karena ada tafakur. Bagaimana caranya supaya manusia ini terbantu oleh teknologi? Kalau tidak ada tafakur, mana mungkin ada mesin cuci piring? Kalau tidak ada tafakur, mana mungkin juga terjadinya laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana caranya kita bertafakur dan apa yang bisa diperoleh dari bertafakur? Maka Imam Al-Ghazali mendefinisikan tafakur adalah merenungkan dua hal yang saling berkaitan sehingga bisa menghasilkan satu kesimpulan. Nah, dalam hal ini, maka yang menjadi objek tafakur menurut beliau ada 4 macam. Yang pertama adalah bagaimana kita tafakur dari maksiat. Nah, ini kenapa penting? Karena supaya kita bisa muhasabah. Kira-kira hari ini apakah saya melakukan dosa atau tidak? Begitu kita mau tidur, di dalam tafakur ini kita ingat semua apa yang kita lakukan, mulai dari ibaratnya merem sampai melek sampai merem gitu. Nah, disitulah kita bisa muhasabah, oh ini kurang baik, oh ini menyakiti orang, oh ini tidak enak dipandang akhlak ini. Maka disitulah kita bisa memperbaiki diri. Tentu yang utama Abah sudah memberikan bekal kepada kita dengan kalimat tauhid, maka itu adalah sebagai pembersih dosa-dosa. Tetapi apabila ditambah dengan tafakur, maka kita bisa memperbaiki diri dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena dua-duanya disuruh atau diperintahkan. Kedua, tentang ketaatan kepada perintah Allah. Nah, kita harus melihat diri kita bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama ibadah fardu kita. Ini luar biasa yang diperintahkan oleh Abah, itu luar biasa ya. Sholat fardunya, kemudian sholat sunnahnya, Masya Allah. Ya, dalam sehari itu bahkan ikhwat mengatakan, akhwat yang itu ada sekitar 100-an itu sholat sunnah. Subhanallah. Tapi kenapa tidak berat? Yaitu karena ikhlas menjalankannya. Ketika seorang manusia menjalankan ibadah dengan senang, berarti dia sudah bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tentang sifat yang tercela. Nah, sudahkah kita membersihkan hati kita dan mengobatinya dari penyakitnya? Seperti hasad, ujub, sombong, takabur, ria, dan sebagainya. Maka bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Maka tambahlah dengan tafakur. Yang keempat, bagaimana kita bertafakur tentang sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Apabila ketika kita bertafakur, oh ini perbuatan baik, oh alhamdulillah ternyata ketika saya begini, oh itu ternyata luar biasa dampaknya, dampak khairnya luar biasa, maka ini harus dipertahankan. Maka Imam Ghazali melanjutkan bahwa buah tafakur adalah ilmu, ahwal atau keadaan diri kita dan amal perbuatan dengan ditopang pengetahuan tersebut. Namun buah tafakur secara khusus adalah ilmu yang kita
peroleh. Ilmu apa? Ilmu muamalah. Apakah itu muamalah kita dengan manusia, dengan alam, dan juga termasuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita enak sudah di backing oleh pangersa Abah. Kita mah tinggal nurut aja. Terutama sekarang kan ada amalan yang setiap hari lahir ya. Tergantung hari lahirnya dibaca. Pokoknya ikut aja. Nah, insya Allah itu semuanya untuk kebaikan kita semua. Tanggung jawab pangersa Abah itu luar biasa. Maka yang dibagikan kepada kita ini sebetulnya untuk diri kita semua. Ketika kita beribadah dengan rasa senang, dengan ringan, berarti kita sudah menyadari bahwa ini adalah untuk diri kita sebagai muridnya Abah. Maka ketika ada amalan Abah apapun yang dikasih, diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan bergembira. Karena kalau kita memang tidak ikhlas, bermurid kepada Abah itu terasa berat. Kenapa? Karena halangannya luar biasa begitu. Tapi kalau kita ikhlas, taslim, betul-betul taslim kepada guru kita, maka semuanya akan terasa nikmat dan ringan. Apalagi kalau kita lakukan bersama, berjamaah, ibu bapak ya kan terasa tuh, apalagi sholat sunnah yang 100 rakaat. Kalau sendiri dijamin sampai jam 12. Kalau santai. Tapi kalau bareng-bareng, mulai dari habis sholat maghrib ya kan, sunnah, kemudian langsung dan jam 9 sudah selesai. Sudah tamam semuanya. Nah itu luar biasa. Alhamdulillah ketika saya dulu belum mengamalkan Toriko itu luar biasa. Ibadah itu terasa berat. Tetapi ketika sudah masuk Toriko, sudah sering-sering bersama ikhwan, akhwat, kemudian juga kita suka suhbah juga kepada Abah, itu luar biasa nur ilahiyah yang Allah pancarkan kepada Abah, kemudian dipantulkan kepada kita yang suhbah, baik itu secara jasmani maupun rohani. Ibu bapak pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia yang berbahagia, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada berisik-berisik karena memang saya sedang di Bandung. Di rumah sepupu saya kebetulan ada tukang AC, jadi ada bunyi peletak-peletuk begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.